Hai hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Cemplon Suklepon Empon-Empon. Kali ini kita mau cek and recheck kondisi dan keadaan dia saat ini, terkini, terkenyu, terfresh, tergres. Pokoknya semua yang ter deh ya. Well, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. Makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan kedamaian batin, diberikan kebeningan diri, dan diberikan kejernihan pikiran. Sehingga apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kamu, kamu bisa melihat solusinya dengan mudah, diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke. Kamu bisa fokus ke kartu ini. Ya, bayangkan wajahnya seperti apa ya. Mudah-mudahan si dia yang kamu sayangin terciduk kali ini energinya. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Oke. Ada siapa kali ini? Oke, di sini ada Pisces, Cancer, Scorpio. Kemudian ada Gemini, Aquarius, Libra. Kemudian di sini ada Capricorn, Taurus, Virgo. Wow. Ada 9. Ada 9 zodiak ya. Oke, ada 9 zodiak, dan sekarang Bunda mau tarik untuk inisialnya. Inisial dia ya. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Inisial ini adalah nama lengkap, bisa huruf depan nama lengkap, nama julukan atau nama panggilan ya, inisialnya ya. Oke, semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Di sini ada J Jakarta, ada V Vivo, ada B Bravo, ada A Alpha. Ada T Tango, ada O Oscar, ada E Eko, ada M Mama, ada N Nona, ada I India, ada W Warsawa, ada P Papa, dan ada H Hotel. Ini berarti cuma 13. Oh, dikit ini ya. Dikit ya. Dikit nggak apa-apa. 9 zodiak dan 13 inisial. Oke, kita lihat dulu kondisinya dia. Wait. Lagi banyak pikiran orang ini. Pikirannya tuh penuh banget. Padat banget, semua dipikirin ya. Ya bersyukurlah kalau banyak pikiran, berarti kan masih punya otak gitu ya. Tapi yang jelas ini banyak pikiran. Ya dia mikirin hidup, mikirin kamu juga salah satunya termasuk ya. Banyak hal dipikir terus ya semuanya. Dia jadi jarang tersenyum, mukanya muram seperti itu. Kenapa ya, banyak keinginan-keinginan, mimpi-mimpinya dia yang tidak tercapai, tidak terpenuhi. Wah, ini kondisinya memang lagi amburadul ya. Kondisinya amburadul ini. Itu yang pertama. Jadi lagi banyak kekecewaan di dalam kehidupannya. Yang kedua, dia terikat dengan sesuatu atau seseorang. Terikatnya dan itu tersiksa. Bisa jadi mungkin terikat dengan pekerjaan yang dia nggak happy dalam pekerjaan tersebut, atau dia udah punya seseorang dan dia terikat dengan orang itu, nggak bisa ngapa-ngapain, padahal dia tidak pengen berada di samping orang tersebut ya. Ini jelas secara materi dia acak-adul, secara materi acak-adul. Ini semuanya sih ya, maksudnya semua sektor dalam kehidupannya nggak ada yang dia senengin. He or she is not happy at all. Dia nggak happy, nggak bahagia sama sekali. Bahkan saat ini di dalam kondisi yang begitu sedih dalam percintaan pun dia merasa lonely, merasa sendiri, merasa tidak dicintai. Kalau yang bisa dia sendiri gambarnya adalah hati ketusuk-tusuk gitu ya. Dia merasa kecewa, sedih dengan percintaan, merasa tidak berdaya, merasa nggak punya kekuatan, kayak seolah-olah hidup tuh kayak nggak punya pilihan. Aduh, ini sih parah kok Bunda bilang ya. Parah kondisinya. Dia lagi terpuruk, sangat-sangat terpuruk ya. Dia sedang sangat terpuruk dan banyak pikiran. Oke, sekarang kita langsung aja. Terus perasaannya sama kamu gimana?
Ya, ini hidupnya dia lagi berat. Hidupnya dia lagi berat dan dia berharap seandainya kamu tuh ada di sampingnya dia. Berarti kamu dianggap sebagai sosok atau seseorang yang bisa meringankan bebannya. Hanya saja hubungan kalian sayangnya sudah berakhir. Ya, hanya saja hubungan kalian sudah berakhir. Ada sebuah penyesalan di sini. Dia katakan maafin aku ya. Ada sebuah rasa bersalah. Mungkin dia berpikir kondisinya sekarang pun itu adalah akibat karma perbuatannya terhadap kamu. Tapi dia ngomong ini belum selesai kok. Belum selesai. Kenapa dia, ya sekalipun hubungan kalian sudah selesai, cuma dia mikirnya gini loh. Mikirnya koneksi kalian tuh belum selesai. Dan dia ngomong aku tuh lagi capek banget sekarang dalam kehidupan. Lagi capek banget sekarang ya. Kenapa dia bilang belum selesai? Ya, dia masih ada sebuah niatan ya. Niatan entah mungkin untuk terhubung kembali dengan kamu. Sebuah niatan one day mungkin dia akan cari kamu hanya sekedar untuk ngomong atau bagaimana. Ya. Gali lebih dalam. Dia masih ingat bagaimana kamu tersenyum. Ya. Senyuman masih jelas. Ada sebuah sikap kamu yang melukai dia. Sebetulnya mungkin kamu tidak melakukan satu kesalahan, tapi namanya orang dia lagi sensitif ya. Sensitif itu ya udah nerimanya lain gitu. Dia nerimanya lain, tersinggung sendiri gitu loh. Ya maklum lah. Dan saat ini kenapa dia belum mau datang kepada kamu? Karena dia takut kamu terluka. Dia menyadari sikapnya sedang negatif saat ini. Kenapa? Ya hidupnya acak-adul, amburadul, ambiar ya. Dan dalam kondisi kayak gitu, otomatis dalam jiwa yang terluka, outputnya pun adalah sebuah luka. Orang kalau terluka, dia akan cenderung ngomong kasar, uring-uringan, ngomong hal-hal yang menyakitkan ya. Kenapa dia ngomong it isn't over? Ini belum selesai karena dia masih tahu, karena dia tahu bahwa kamu masih menginginkan dirinya. Dia tahu akan hal itu. Dan sebenarnya di dalam kelelahannya, termasuk dia lelah juga dalam percintaannya. Dia masih kayak semacam bertanya-tanya, apakah aku ini adalah orang satu-satunya orang yang kamu cintai? Apakah aku adalah satu-satunya orang yang kamu inginkan? Gitu ya. Ada sebuah pertanyaan seperti itu gitu. Oke. Tapi Bunda, kira-kira apakah memang benar dia akan datang dan cari kamu atau kalian akan ketemu lagi? Atau ini hanya sekedar kayak di angan-angan dan pikirannya dia saja? Namanya juga dia tadi mikir pikirannya banyak ya. Beneran akan cari kamu atau enggak? Semuanya masih abu-abu. Semuanya masih tertutup kabut ya. Kenapa? Karena ternyata persoalan dalam kehidupannya ya nggak selesai-selesai kayak gitu. Tapi dia adalah seseorang yang kuat. Ya gimana ya? Dia masih muter-muter dengan masalah perkara dia cari duit yang nggak dapet. Ini perkara survival. Gini ya, orang kalau udah nggak punya duit, udah ambil-ambilin soal duit, boro-boro mau mengkiri cinta-cintaan. Yang penting bisa makan dulu, yang penting bisa survive dulu, ya. Jadi bukan dia nggak cinta sebenarnya, bukan dia nggak pengen gitu balik ke kamu lagi, tapi problema kehidupannya nggak selesai-selesai gimana gitu. Tapi ya one day dia akan menemui kamu suatu saat nanti. Ya, dia akan datang. Dia akan datang. Terus kira-kira kalau dia datang Bunda, mau ngomong apa? Mau ngomong apa nih sama kamu? Oh, pakai kartu ini aja. Kalau misalnya dia datang Bunda, tunggu dulu. Kira-kira dia mau ngomong apa nih?
Mau ngapain nih kalau misalnya datang ketemu sama kamu? Yang jelas dia akan membereskan dulu. Jadi kalau misalnya dia dulu pergi sama kamu tanpa pamit, dia akan menjelaskan kenapa dia pergi, bla bla bla. Kalau misalnya dia bikin kesalahan sama kamu, dia akan menjelaskan ya, dia akan minta maaf. Atau kalau misalnya dia tersinggung sama kamu, dia akan menjelaskan dulu tuh, aku nggak suka loh kamu gini gini gini. Ya intinya pemberesan dulu. Pemberesan, diberesin yang dulu belum selesai, belum kelar itu diberesin gitu sama dia ya. Oke. Thank you. Dia akan berterima kasih sama kamu. Makasih atas semua yang kamu lakukan, kamu orang baik. Itu yang akan dia katakan kepada kamu. Terima kasih ya. Matur nuwun, thank you. Apalagi? Oh, ternyata ketika kamu berhubungan sama dia, itu ada orang lain yang cawe-cawe dalam hubungan kalian. Karena apa? Karena ternyata ada orang yang coba, apa ya bahasa Indonesianya ya? Ngocok-ngocok itu bahasa Indonesianya apa sih? Ada orang yang membujuk, mempengaruhi gitu ya. Mempengaruhi berita apa ya? Mempengaruhi supaya dia itu menjauh dari kamu. Ada orang yang begitu dalam hubungan kalian ya. Entah siapa, entah mungkin teman, keluarganya dia, keluarga kamu atau siapa. Nggak tahu, pokoknya ada orang yang seperti itu. Dan dia memberitakan kabar-kabar buruk, pokoknya jelek-jelek tentang kamu, bahkan sebagian palsu atau nggak bener. Wow. Jadi sekalipun orang ini nggak ada bersama dengan kamu ya, dia masih mengawasi kamu dari kejauhan. Dan ketika dia ketemu sama kamu, dia akan mencoba membuat kamu terkesan pada dia. Ini orang akan cerita, akan bangga-banggain diri sendiri lah. Akan cerita tentang kehebatannya, padahal hidupnya ambiar kan ya, masih bisa begitu gitu. Ya kenapa dia begitu? Ya otomatis karena ya dia pengennya terlihat hebat di mata kamu, supaya kamu terkesan ya, supaya kamu kagum lagi gitu, supaya kamu suka sama dia lagi. Itu yang akan dia lakukan kepada kamu. Oke. Sekarang Bunda mau tarik satu kartu ya. Terus Bunda kira-kira dengan kondisi kayak gini, is there any chance? Apakah ada satu kesempatan untuk kalian itu masuk ke sebuah jenjang yang lebih serius? Entah menikah, entah bagaimana, entah bersama one day, suatu saat, suatu masa. Ada nggak sih Bunda kesempatan untuk berjodoh sama orang ini? Oke, wait ya. Oke, Bunda mau pakai kartu pamungkas. Kartu pamungkas ini udah nggak bisa. Ini kalau ini kartu ini udah akan secara gamblang ngasih tahu nggak ada jodoh. Iya, bisa berjodoh. Akan langsung seperti itu. Dan ini isinya lebih banyak kan yang enggak. Lebih banyak kan nggak jodoh isinya. Memang rata-rata gitu sih, ya. Tapi ya who knows, kita lihat ya. Apakah kamu dan dia suatu saat nanti, entah misalnya pas tua, yang penting masih alamnya masih sama ya, jangan beda alam gitu. Ada nggak sih kesempatan untuk kalian berjodoh? Ih, susah amat. Ini satu apa dua sih? Oke, satu ya. Tara, deg-degan Bunda. Kayak gini gimana coba? Bingung Bunda. Tadi Bunda ngomong apa? Dari kartu ini kebanyakan yang banyak yang nggak jodohnya, tapi ternyata kamu sama dia ada jodoh loh. Ya, bisa berjodoh. Karena suatu saat memang dia akan datang beneran cari kamu. Ya, dia akan datang beneran cari kamu, membereskan hal-hal yang belum selesai di antara kalian. Ya. Dan kalian bisa berjodoh dengan satu syarat, kamu menerima dia apa adanya. Karena sepertinya orang ini memang hidupnya ambiar, berkele, acak-adul. Ya udah, gak apa-apa, terima dia apa adanya. Wow. Ya, kurang lebih begitu ya sayangnya, oke. Terima kasih. Sekarang Bunda mau tarik untuk readingan ini resonate dengan kamu-kamu yang punya zodiak atau
yang berzodiak atau sio apa aja. Oh ya, sebelumnya Bunda mau perkenalkan, Bunda ini ada kapsul ya. Ada kapsul untuk kalau misalnya kasus kayak gini, kasus yang apa, yang dia udah hilang gitu ya. Dia udah hilang, terus kemudian dia datang lagi, kalian bisa pakai namanya kapsul pengikat tali asmara. Ya, ini kapsulnya udah lumer. Oh, Bunda belum ada yang ini, tapi nanti diproduksi lagi ya. Pengikat tali asmara harganya 450.000. Fungsinya buat apa? Untuk mengikat supaya ya kalau dia balik ke kamu tuh nggak pergi-pergi lagi. Misalnya pun dia pergi, ingat sama kamu gitu, ingat terus sama kamu sampai nanti perlahan-lahan dia akan full hanya sama kamu ya. 450.000 sudah include ongkir. Selain pengikat tali asmara, Bunda juga ada kapsul aura cinta sambar lilin. Ya, ini khusus untuk pengasihan ya, buat kamu mungkin yang belum ada pasangan dan segala macam, pengen narik jodoh gitu, bisa banget supaya orang-orang suka sama kamu ya, atau lingkungan kamu yang biasa benci sama kamu itu juga bisa suka sama kamu. Ada juga kapsul aura rezeki untuk kerja ya, untuk narik rezeki, dagang dan sebagainya. Ada juga kapsul tolak bala untuk melindungi kamu ya, misalnya kamu merasa kayak ada yang kirim energi negatif atau ada orang nggak suka sama kamu, kamu bisa beli kapsul tolak bala. 450.000 dapat kapsul sama garam, sama nanti dapat gelang tridatu seperti ini. Semuanya ada petunjuk pemakaiannya ya. Oke, kalian bisa hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Oke, readingan ini rasanya buat kamu yang berzodiak atau sio apa saja. Ada sio kuda, ada sio babi. Ini salah satunya aja ya, udah resonate ya. Ada Aries, ada Aquarius, ada Gemini, kemudian ada sio kambing. Persis nggak sih? Persis banget sih Bunda. Iya, Bunda soalnya sering makan rumput, sering makan daun. Ada Libra, ada sio ayam, ada Virgo, dan terakhir ada sio kerbau. Oke, ini berarti ada 5 sio dan juga ada 5 zodiak ya. Dan sekarang Bunda mau tarik untuk weton. Weton adalah penanggalan Jawa. Kalau kamu nggak tahu weton kamu bisa browsing ya. Lahir tanggal berapa, wetonnya apa? Weton pakai W ya, pakai W gitu. Oke. Untuk weton ini untuk mempersempit readingnya ada Kamis Kliwon, Minggu Legi, ada Selasa Pon, ada Senin Wage, ada Senin Kliwon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Senin Pahing, Kamis Wage, Sabtu Pahing, Rabu Legi, Sabtu Wage, Jumat Kliwon, Jumat Pon, Minggu Pahing, Kamis Pon, Rabu Pahing, Minggu Pon, Jumat Pahing, dan terakhir ada Senin Pon. Oke, sekarang Bunda mau tarik untuk inisial kamu ya. Inisial harus ada sayang ya. Inisial bisa inisial nama lengkap, nama panggilan, atau nama julukan. Di sini ada Z Zulu, ada U Ultra, ada Y. Bunda nggak usah kasih ini ya, kalian udah bisa bacakan. Ada B, X, W, K, T Tenggu, F Fanta, I India. Untuk Y Yankee energi cukup kuat. Ada P, ada A. Untuk T Tenggu energi cukup kuat. Ada G Gajah,
Untuk A Alpha energi cukup kuat. Ada M Mama. Bunda mau tarik 2 lagi. 2 lagi, ih susah amat. O Oscar. Dan untuk X extra energinya cukup kuat. Wah, kesayangan, kalau misalnya resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi ya sayangku ya. Oke. Dan kalau misalnya kamu nggak ada budget, tungguin Bunda live di YouTube. Ya, nanti Bunda akan coba. Ya, Bunda udah lama banget gak live, tapi Bunda akan upayakan dalam waktu dekat ini live ya. Karena itu nyalakan loncengnya dan diklik tombol all atau semua. Segala doa Bunda yang terbaik untukmu kesayangan. I love you. Bye-bye.